Oke, tepat jam 6:05. I think kita akan mulai acara kita malam hari ini supaya bisa selesai on time. Welcome, selamat datang semua buat yang udah bergabung di acara ICC Bicara Bisnis. Ini adalah edisi yang ketiga. Kalau saya boleh review sebentar, di minggu pertama waktu itu kita ngobrol dengan Arga mengenai bagaimana memanfaatkan peluang di tengah situasi krisis ini. Kemudian minggu lalu dengan Brother Jason Avanzini kita ngobrol mengenai gimana caranya kita memanage keuangan pribadi kita sebelum kita bisa masuk mengatur keuangan perusahaan. Oke, jadi kalau kita lihat acara ini dibuat untuk bisa memperlengkapi para pengusaha, eksekutif, wira swasta, karyawan, siapapun itu dari berbagai sisi supaya kita bisa punya skill dan juga equipment yang lengkap untuk kita menjalankan usaha kita atau pekerjaan kita. Dan hari ini kita akan masuk sudut pandang yang berbeda lagi, angle yang beda lagi, di mana topik hari ini adalah boosting your business with social media. Gimana caranya kita meningkatkan usaha kita dengan menggunakan sosial media. Karena memang suka nggak suka hari ini adalah zamannya sosmed. Semua orang kayaknya punya sosmed dari segala umur, segala latar belakang. Hari gini kayaknya semua pasti punya. Dan gimana caranya supaya sosmed ini nggak cuma buat jadi ajang eksis doang, nggak cuma jadi buat sarana buat kita pede-pedean gitu ya, narsis-narsisan gitu ya, tapi gimana justru kita bisa manfaatkan sosial media hari ini untuk memaksimalkan usaha kita, bisnis kita, oke? Dan hari ini hadir bersama dengan kita ada Brother Yohanes Adijaya. Oke, boleh kasih lambaian tangannya buat Anes. Halo Anes. Oke, saya perkenalkan sedikit. Anes ini di usianya masih muda. Beliau ini adalah seorang entrepreneur pastinya. Dia seorang baker, pembuat roti, dia seorang chef juga, jago masak. Terus dia tuh punya kursus baking pastinya, dan dia juga adalah seorang konsultan di bidang food management. Jadi begitu banyak, begitu luas cakupan usahanya yang dia jalankan di usianya masih muda ini. Tapi yang paling menarik yang akan kita bahas hari ini adalah gimana caranya Anes ini memanfaatkan sosial media. Karena kalau kita lihat, dia ini sangat Yes. aktif menggunakan setiap sosmed yang ada, entah itu WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, apapun itu. Berbagai kursusnya dia bikin online, bahkan yang saya tahu beberapa muridnya itu ada yang dari luar negeri, bela-belain terbang ke Indonesia buat ikutan kursusnya Anes. Jadi itu luar biasa banget. I think hari ini kita akan belajar dari yang terbaik, pribadi yang penuh pengalaman, dan dia bakal sharingin sama kita gimana dari awalnya dia bisa menggunakan sosmed untuk memboost, membantu meningkatkan usahanya dia. Gitu gak keren ya? Yes, betul banget. Oke, jadi seperti biasa dalam 30 menit sampai 40 menit pertama saya bakal kasih waktunya buat Anes sharingin materinya dia, apa yang dia mau sampaikan buat kita. Dan nanti di sisa waktu kalau masih ada, kita bakal buka tanya jawab sedikit, kita ngobrol-ngobrol dikit. Oke? Oke. Oke, semua siap Oke. ya? Waktu dan tempat saya persilahkan. By the way, ini Anes ini dia juga salah satu home leader di ICC loh. Jadi dia di tengah kesibukannya, berbagai banyak bisnisnya itu masih menyempatkan juga buat caring orang, buat tipin home sale. So I think luar biasa banget. Tinggal atau enggak, mungkin nanti bisa dijawab sendiri sama dia. Oke. Okay. So, waktu dan tempat, saya persilakan Brother Yohanes Adijaya. Please. Aduh, tegang banget jujur aja. Karena mungkin biasanya saya share tentang baking, tentang kursus, tentang F&B, tapi tiba-tiba sekarang harus share tentang bisnis, jadi ini pengalaman yang baru, jadi cukup tegang banget, udah siapin beberapa hari, tapi nggak hilang tegangnya. Oke. So, saya minta support dari kalian semua, semoga hari ini kalian bisa dapetin banyak hal, oke? Yes, Bang John, thank you banget. Oke. Oke, guys, are you ready? Oke, kita akan belajar tentang boosting your business with social media. Jadi, kurang lebih saya udah sekitar 5 tahun terakhir lah menggunakan social media sebagai tool saya di dalam berbisnis. Jadi, boleh dibilang ini pengalaman yang menarik, seru banget, karena saya juga nggak tahu bahwa lewat sosial media ternyata bisnis saya bisa bertumbuh sangat cepat. Nah, kita kenalan dulu lah ya. Saya namanya Yohanes Adijaya, biasa
orang kenal saya dengan sebutan Anes. Saya tinggal di Bandung, umurnya sekitar 27 tahun ini, dan saya juga home leader di ICC. Saya asli Bandung, tinggal di Bandung, saya punya 5 bersaudara, jadi kalau ada yang tahu Tester David, itu kakak saya. Saya punya 3 kakak laki-laki, dan 1 kakak perempuan, jadi saya paling bungsu nih. Oke, pantas mirip. Oke, terus saya juga lulus di bidang perhotelan, jadi basically kalau saya ini memang lebih banyak di industri F&B, jadi saya lebih banyak terjun mengenai makanan, minuman, dan banyak hal yang di dalam F&B. Saya berkarir, waktu itu saya mulai berkarir sekitar umur 21 tahun. Jadi saya cerita dulu lebih dalam, supaya kalian tahu kapan mulainya sih saya menggunakan sosial media. Jadi saya waktu umur 21 tahun kerja di sebuah bakery. Di sana saya bekerja sebagai chef de party. Jadi kalau chef de party ini posisinya sebagai kurang lebih head chef di bidang bakery pastry. Jadi sambil kuliah saya udah kerja di sana sekitar kurang lebih 3,5 tahun. Tapi di tahun kedua karena ilmu yang didapetin cukup banyak sebagai CDP, saya belajar tentang manajerial, saya belajar tentang develop menu, saya belajar tentang menciptakan sebuah produk, saya belajar tentang food costing dan segala macam. Akhirnya saya cukup pede buat memulai bisnis. Jadi saya mencoba waktu udah 2 tahun kerja, akhirnya saya coba-cobalah bikin kafe. Mungkin beberapa dari kalian juga ada yang tahu kafenya namanya Hungry Belly. Tapi sekarang udah tutup. Dan di sana saya belajar, gimana ya caranya promosi supaya orang datang. Karena kebetulan posisinya waktu itu tuh kafenya benar-benar dibelokkan. Jadi orang nggak notice tuh kalau lihat sign. Jadi saya mikirin, berarti harus lewat sosial media nih. Saya harus bikin gimana caranya orang lihat di sosmed dan bisa datang ke kafe saya. Itu awal mulanya. Dan setelah itu, setahun kemudian, saya di-hire juga sama sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan kursus di Bandung juga. Jadi saya pernah mengalami di mana selama 1 tahun, saya bekerja di 3 tempat. Saya sebagai CDP, lalu saya bekerja juga sebagai owner sebuah kafe, dan saya kerja juga sebagai business development manager, di mana saya harus mengelola 3 perusahaan bersamaan. Dan di sana saya belajar banyak bagaimana caranya marketing, boosting, supaya orang datang mengenal bisnis kita, dan terutama mau beli. Oke, dan puji Tuhannya, di tahun 2017, saya ingat banget, nggak pernah lupa, karena ini merupakan momen, bisa dibilang momen terendah saya. Kenapa? Karena waktu di awal tahun 2017, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya sebagai chef de party. Supaya saya tujuannya sih ingin lebih fokus dengan bisnis saya, dan fokus juga dengan pekerjaan saya sebagai manajer. Di sana, saya akhirnya berusaha untuk memaksimalkan hidup saya dengan 2 yang saya miliki. Tapi waktu bulan Januari, Februari awal, akhirnya kita memutuskan untuk menutup. Jadi menutup kafe kita, bisnis kita, karena kita nggak punya finance yang cukup baik. Akhirnya saya tutup, dan puji Tuhan ya, 2 hari kemudian saya dipanggil sama owner saya yang di perusahaan saya yang ketiga. Saya dipanggil, lalu dia bilang gini, "Gimana, sorry banget kalau kita hari ini harus tutup bisnisnya." Jadi saya ada di momen di mana ketika saya pernah kerja sekaligus di 3 tempat, tapi saya pernah ngalamin juga di mana kehilangan semuanya. Dan di sanalah akhirnya saya memutuskan buat bangun bisnis sendiri. Jadi saya pulang ke rumah, bawa barang-barang, lalu saya desain sedemikian rupa dapur pribadi ceritanya gitu. Jadi saya di garasi, saya buka tempat kursus. Cuman masalahnya gini, rumah saya ini berada di lokasinya cukup jauh di kabupaten. Jadi kalau kalian lihat KTP saya, benar-benar alamatnya tuh kampung. Jadi nggak ada alamat jelas, cuman Kampung Cangkuang namanya, nggak ada nomornya juga, jadi orang akan sedikit susah dapetin lokasinya. Dan waktu itu saya sadar banget, saya nggak mungkin pasang pelang di atas rumah juga, karena siapa yang mau lihat posisinya di kampung.
Di situ saya akhirnya mikir, saya keluarin laptop, akhirnya saya bikin bisnis account, saya bikin Instagram, Facebook, dan juga website sendiri yang gratis, saya kerjain semuanya sendiri. Saya bikin namanya dulu private baking course, jadi saya belum punya brand, di mana supaya orang bisa datang kursus di situ. Nah, di sana saya akhirnya memutuskan buat, oke, kita boost lewat sosial media supaya orang mau datang ke rumah saya walaupun jauh. Dan saya lakukan, saya ingat banget di mana waktu saya promosikan lewat sosial media, bulan pertama ada yang daftar satu. Puji Tuhan banget, jadi saya bisa dapetin income. Pada saat itu saya dapetin lumayan karena kursus saya private, jadi harganya cukup tinggi. Dan di situ saya langsung genjot lagi. Gimana caranya saya boosting lewat sosial media, lewat Instagram, lewat Google Ads, lewat iklan, saya push dengan maksimal. Akhirnya bertambah, ada 1 bulan 2, 1 bulan 3, dan customer-nya makin luas. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sumatera, makin luas. Dan mereka waktu datang rata-rata bilang gini, Chef, saya kaget banget. Ternyata tempatnya di garasi ya. Karena di sosmed kelihatannya well prepare banget, bagus banget. Saya kira di studio. Dan itu efek sosial media sebenarnya. Jadi kalian bisa desain dari apa yang kalian punya dan kalian boost up sampai ke sosial media supaya kalian bisa dapetin market lebih luas. Oke, jadi itu awalnya. Dan puji Tuhan, di masa COVID ini, kita merasakan hal yang sama. Di bulan awal waktu terjadinya COVID, kurang lebih di bulan Februari dan Maret, itu drop banget sales, bener nggak sih? Dan di sana saya berusaha buat mikir gimana caranya nih. Lewat sosial media, awal-awal semua orang hektik ngeliatin COVID. Jadi nggak lihat iklan saya, nggak lihat kursus saya. Dan puji Tuhan banget, saya bersyukur di mana saya pernah ngalami punya tempat kursus di garasi. Ko David juga lihat dan support, keluarga saya support. Akhirnya saya bisa menabung lewat sosmed dan buka di Babakan Jeruk. Kalau ada yang tahu, saya akhirnya sewa sebuah kontrakan buat level up bisnis saya supaya orang makin yakin dan percaya. Lalu setahun kemudian akhirnya saya berkesempatan pindah ke BTS. Saya jadi puji Tuhan banget waktu saya pindah ke BTS, saya bersyukur banget, puji Tuhan banget karena orang makin percaya dengan brand saya, makin suka, makin yakin dan mereka mau beli. Nah, di masa COVID ini datang, BTS kan tutup. Jadi saya muter otak, aduh Tuhan gimana nih supaya saya tetap dapetin customer, gimana caranya ya? Karena saya udah nggak punya dapur. Akhirnya saya berpikir keras, waktu itu saya akhirnya berdoa semalaman, dan saya ketemu sebuah solusi. Ya udah, saya pinjam dapur customer deh. Jadi saya punya customer di Bandung, ada dapur, akhirnya saya kontak dia, bisa nggak saya pinjam dapurnya, supaya bisnis saya tetap bisa jalan. Dan rencananya saya akan bikin kursusnya secara online. Oke? Dan puji Tuhan banget, di bulan April ini, waktu dimana semua orang struggle, saya bersyukur sekali karena waktu saya dapat report dari manajer saya, bulan April ini, yang tadinya 1 bulan kita dapat customer kurang lebih di 40-50 orang, tapi di bulan April ini saya dapat report customer kita di 116 orang. That's the power of social media. Jadi penting banget, itu amazing banget, saya nggak pernah hit angka ini sebelumnya. Customer sampai 116 itu banyak sekali, dan saya puji Tuhan banget. Jadi ini hanyalah sebuah testimoni supaya kita bisa sama-sama buat ngerjain sosial media kita, pakai nggak cuman buat berkehidupan sosial, posting yang nggak jelas, tapi kita pakai untuk boost up bisnis kita bersama. Karena saya yakin apapun bisnisnya, saya rasa prinsipnya sama, tinggal aplikasinya aja. Jadi kalian nggak usah khawatir, walaupun saya ngomong di dunia F&B, mungkin bisnis kalian dijual suatu produk, atau ada juga makanan, atau juga ada jasa, seperti saya di bidang jasa, kalian bisa aplikasikan. So, saya yakin juga mungkin beberapa dari kita semua ada yang bekerja di bidang sosial media, ada
Ada Victor Hamdani, aduh minder banget saya. Ngomongin sosmed lagi kan. Tapi saya percaya gini, kita bisa sama-sama belajar lewat uh, acara hari ini, acara bicara bisnis, buat gimana sih cara manfaatin sosial media sebenarnya. Mungkin kita udah ngerti, mungkin kita udah biasa pakai, tapi manfaatinnya belum tentu. Nah, mari kita belajar bareng-bareng gimana ya cara manfaatin dengan baik. So, excited ya semua ya? Excited ya? Saya minum dulu. Tegang banget soalnya. Oke, so awal-awal kita akan mulai. Kenapa sosial media? Oke, boleh ditunjukin slide-nya. Oke, nah ini backing course saya. Kalau kalian melihat, waktu saya ngajar di Bali, ada di Jakarta juga. Boleh slide lagi? Nah, ini F&B konsultan saya. Jadi saya punya bisnis konsultan, F&B konsultan, sorry, di mana orang bisa buka kafe, bisnis, ada di Jakarta, ada di Tasik, itu Laker Donut, lalu ada di yang ini, Louis Patisserie, ada di Medan. Slide lagi. Saya juga punya brand sih, saya punya brand oleh-oleh namanya Puyem Tart. Beberapa dari kalian pasti udah coba juga. Nah, ini baru dimulai, jadi bareng-bareng lah, kita baru mulai juga, jadi kita lagi brand bareng-bareng. Oke, so slide pertama, kita akan bicara tentang sosial media. Jadi sosial media ini sebenarnya sebuah platform aja sih. Sebuah space di mana kita bisa bersosialisasi, kita bisa bekerja, kita bisa berbisnis, berkomunikasi, tukar informasi lewat sosial media. Dan ini luas sekali, jadi kita bisa manfaatkan sebenarnya. Oke, slide lagi. Oke, that's good. Oke, why social media? Jadi saya kemarin udah sempat research juga. Kalian tahu nggak? Ternyata data di bulan Februari 2020, ini Februari 2020 ya, pengguna sosial media di Indonesia itu mencapai 160 juta jiwa dari total 272 juta jiwa. It means 59%-nya pakai sosial media. Wow, betapa besar banget ya nggak sih? Ingat nggak dulu kalau kita buka bisnis mungkin beberapa yang sewa tempat atau punya kontrakan atau punya ruko, kalian berharap orang Bandung datang lewat lihat spanduk atau masuk toko dan beli. Sekarang market kalian 160 juta jiwa. Nggak perlu toko, nggak perlu lagi office, benar-benar di rumah bisa. Sekarang kalian karena lagi masa karantina kan, kalian boleh memanfaatkan tempat kalian masing-masing. 160 juta jiwa itu luar biasa banget dan besar banget, 59%. Dan fakta kedua, di bulan April yang pengguna Instagram aja naik 20%. Berarti kan semakin luas dan semakin besar. Karena kondisi COVID ini, kita bisa berterima kasih, bisa bersyukur ada hal positif ya. Karena semakin luas market kita. Itu baru di Indonesia. Belum lagi kalau kita dapetin customer dari luar negeri. Oke, jadi itu yang pertama. Kenapa kita menggunakan sosial media? Yang pertama, karena marketnya besar sekali. Yang kedua, less cost. Kita bisa menggunakan rumah kita atau garasi kita. Yang ketiga, bigger profit. Jadi, kita bisa mendapatkan profit yang lebih besar. Karena itu saya rasakan bulan ini. Saya nggak sewa tempatnya lebih bisa di-adjustable lah maksudnya. Lalu saya bisa dapat customer lebih banyak. Tadinya bikin roti, bikin kue harus sejumlah orangnya, pesertanya. Sekarang sekali kursus 16 orang, 15 orang, hanya satu resep, sedikit banget. Jadi cost-nya sedikit sekali sebenarnya. Yang kedua, slide yang kedua, choose your market. Setelah kita tahu nih, sosial media, oh penting ya, berarti kita bisa manfaatin nih. Kita pilih market kita. Karena gini, market kita itu bukan benar-benar 160 juta jiwa pengguna sosmed ya. Karena tergantung bisnis kita, benar kan? Jadi kita harus pilih dulu nih, market kita siapa. Kalian coba list deh. Hari ini, habis dari sini, kita bikin list masing-masing bisnis kita apa. Secara detail, bikin bisnis plan, lalu kenali marketnya.
umur berapa, cewek cowok, atau bisnismen, keluarga, kalian tulis dulu bener-bener, bikin range umurnya, lalu kalian cari mereka ada di mana. So, kita harus pilih platform apa yang tepat. Jadi jangan sampai salah. Karena gini, mungkin saya pakai Instagram dan WhatsApp hari ini dan juga YouTube buat mencari customer, tapi belum tentu kalian juga bisa pakai hal yang sama. Sesuaiin dulu sama market kalian dan cari tahu mereka banyaknya di mana. Dan kalau hari ini saya bakal share beberapa tips juga kalau menggunakan WhatsApp, Instagram, dan juga YouTube. Tapi YouTube saya baru belajar sih, jadi lebih paham di Instagram karena kurang lebih 5 tahun saya benar-benar ngulik di situ. So, yang pertama kenali dulu marketnya siapa, range umurnya berapa, lalu mereka finance-nya di mana nih, kira-kira mampu nggak beli produk kalian, karena kan mungkin di sini ada yang low end, ada yang middle, ada yang high end. Kalian tentukan, kalau kayak saya high end, jadi saya fokus sama yang high end aja, saya lupakan yang middle low, benar-benar fokus ke sana. Dan saya pakai di Instagram, saya gunakan. Lalu setelah itu, poin ketiga, slide ketiga. Slide ketiga, valuable content. Maksudnya apa? Nih, jadi gini, ketika kita sudah menemukan platform sosial medianya, kita harus membuat konten apa yang bagus nih, konten yang tepat, yang kira-kira menarik. Karena gini, konten ini sebenarnya kayak buku menu, jadi kalian pakai Instagram kalian, coba hari ini sebagai buku menu. Kalau kalian datang ke restoran, kalian kan kalau mau makan, lihat dulu buku menunya, cari foto yang bagus, makan yang menarik, harga yang affordable, informasi yang lengkap, bener nggak? Nah, Instagram juga pakai sebagai hal yang sama. Jangan sampai kita cuma posting foto nih, misalnya kita jualan makanan, kita jualan roti nih. Jangan cuma di-upload fotonya aja tanpa deskriptif yang cukup jelas. Jadi selain menarik fotonya, kita harus juga punya informasi yang sangat lengkap. Jangan cuma ditulis open PO, roti tawar, harga 20.000. Saya jamin 90% nggak akan ada yang beli, nggak akan ada yang suka dan nggak ada yang tertarik. Kenapa? Karena gini, semakin menarik fotonya, semakin jelas informasinya, semakin jelas apa yang customer kita akan dapatkan, mereka akan semakin yakin untuk membeli. Jadi kita harus ngerti dulu. So, kalian bisa tulis lebih menarik. Contohnya open PO, misalnya roti tawar. This is homemade, dibuat di rumah sendiri dengan menggunakan bahan-bahan premium. Kita menggunakan butter, tidak menggunakan margarin tanpa bahan pengawet, dan menggunakan bahan-bahan alami. Dan roti ini sangat cocok dikonsumsi oleh keluarga. So, itu akan jauh lebih menarik karena hari-hari ini orang akan lebih yakin membeli suatu produk yang lebih sehat. Oke? Jadi, pastikan kita kasih informasi yang jelas akan apa yang akan mereka dapatkan. Yang ketiga, jadi yang menarik, informatif, berkualitas. Kalau berkualitas, pastilah. Jadi jangan, kalau bisa, kalau kalian udah tahu market kalian di mana, bikin konten yang berkualitas. Nah, konten yang berkualitas itu kayak gimana sih? Sebenarnya ada indikasinya konten yang berkualitas itu real. Jadi harus sesuai dengan apa yang kalian jual atau apa yang kalian ingin kasih tahu ke customer. Oke, yang kedua, apa ya? Yang engage. Jadi orang mau baca. Jangan sampai kita posting terus orang nggak baca karena tidak menarik. Jadi pertama real, orang mau baca. Yang ketiga, orang mau ngobrolin tentang konten kita. Misalnya saya suka posting, tadi hari ini saya contohnya saya kasih posting sih, jualan apa ya, gitu. Jadi saya kasih konten jualan apa ya. Waktu di slide itu ada saya kasih tips, jualannya yang kayak gini aja, supaya kalian dapetin market lebih baik. Nah, di sana tuh akan ada banyak customer yang komen, ada customer yang nge-share, nge-save. Jadi saya bisa lihat di Instagram, oh hari ini yang nge-save sekitar 40 orang, oh yang nge-share sekitar 70 orang. Semakin tinggi interaksinya, semakin tinggi reaksi dari calon konsumen, berarti semakin baik konten kita. Oke?
Jadi itu yang mau saya share di poin ketiga ini, harus menarik. Di poin menarik ini kita harus bikin foto yang bagus, video yang bagus. Kalau kira-kira nggak punya skill foto dan video yang baik, kita bisa belajar sendiri. Sekarang bisa belajar lewat YouTube sebenarnya. Harus mau belajar, jangan cuma, aduh saya gaptek, nggak bisa. Kita harus step in, harus masuk, gimana caranya belajar. Karena itu yang saya lakukan. Tapi kalau benar-benar nggak mampu, nggak bisa, nggak punya tools-nya, coba deh kontak orang-orang ICC. Begitu banyak orang-orang ICC yang luar biasa, yang benar-benar jago foto. Contohnya Bung Jerry ini nih, dia luar biasa banget. Habis ini kalian serbu DM ajarin foto, atau mungkin boleh foto produknya lewat Jerry. Ada Ci Olin juga, ada Victor Hamdani. Guys, come on, ICC itu orang-orang terbaik isinya. Manfaatkan mereka, jangan diantepin aja, kasihan nganggur. Kasih kerjaan lah. Manfaatin mereka semaksimal mungkin supaya bisnis kalian juga naik. Oke, kita masuk ke poin keempat. Oke, jadi boleh di slide lagi. Oke, ini menarik sekali. Oke, yang keempat kita akan berbicara soal personal branding. Personal branding bisa dibilang saya banget. Karena waktu saya memulai bisnis di garasi, ingat ya waktu saya bilang saya bisnisnya mulai di garasi, saya bikin 2 account. Yang pertama, account bisnis. Saya bikin tentang kursusnya, resep apa aja yang dipelajari, terus dapat apa aja, intinya apa yang saya jual lah di sana. Nah, saya bikin 1 akun lagi yang personal, kehidupan pribadi saya itu, saya rubah, saya develop gimana caranya buat push up bisnis saya yang kursus. Jadi otomatis orang waktu lihat Instagram pribadi saya, mereka akan klik bisnis account saya, mereka akan tertarik dengan apa yang saya jual, dengan apa yang saya berikan. Karena di personal branding ini, fungsinya sebagai booster bisnis kalian. Bayangin kalau kalian cuma fokus di 1 account, sekarang kita bikin 2 account yang ditujukan ke 1 account. Jadi benar-benar multiple fungsinya. Kalau kalian sekarang punya account bisnis, jualan makanan, misalnya brandnya Jerry's Kitchen, nah lalu Jerry ini di Instagram pribadinya kasih tahu, jadi ditulis owner of Jerry's Kitchen, misalnya kayak gitu. Itu contohnya. Lalu dia posting hal-hal yang support bisnisnya. Nah, misalnya Made Kitchen, betul banget. Nah, Made Kitchen kan ada bisnis account-nya. Nah, Kak Made juga harus posting contohnya cara masaknya. Terus dia lagi masak nih di dapur, di videoin harusnya. Jadi orang tertarik, engage. Dengan otomatis mereka akan klik bisnisnya, ngerti nggak? Nah, itu tuh penting banget. Makanya saat ini, mari bersama gini. Ketika kita udah punya bisnis account, sekarang manfaatin sosial media kita yang pribadi untuk kita bentuk personal branding. Nah, karena fungsinya sebagai booster. Yang pertama. Yang kedua, trust. Kita bisa ngebangun trust dari customer. Karena customer kalau lihat kita lagi bikin, kita storyin, misalnya makanan kita kasih tahu, sambalnya pakai ini loh, cabenya yang organik misalnya. Jadi kasih value. Nah, di situ tuh penting sekali karena untuk build trust, semakin mereka percaya dengan orangnya, semakin percaya dengan bisnisnya. At the end, berapa banyak pun bisnis kalian, mereka akan tertarik. Apapun bisnisnya akan tertarik, karena mereka tertarik dengan personalnya sebenarnya. Kita harus bangun, tunjukin value kita di mana, tunjukin kita tuh siapa, kita tuh kredibel nggak di marketplace, terus kita jago nggak nih bikin masakannya, atau kita jago nggak nih maksudnya di bidang bisnis kita tunjukin informasi yang cukup lengkap lewat personal branding. Oke? Yang ketiga ada brand awareness. Kita harus sadar karena kalau kita cuma fokus di bisnis account aja, misalnya Made Kitchen aja, akan sangat lama orang mengetahui Made Kitchen itu apa sih gitu. Dan semenarik apa sih makanannya, contohnya kayak gitu. Jadi, personal branding ini
nunjukin ke marketplace, ke calon konsumen bahwa produk kita ini berkualitas. Jadi benar-benar nunjukin kalau misalnya di situ adalah tempat untuk meningkatkan brand awareness. Jadi ada 3, yang pertama sebagai booster, personal branding, yang kedua membangun trust, yang ketiga brand awareness. Akan semakin banyak orang yang tahu tentang bisnis kita, akan semakin banyak juga orang yang mengenal kita secara personal. At the end, apapun bisnisnya, pasti akan dengan mudah kalian mendapatkan customer. Oke ya, seru ya? Oke. Oke, nah setelah kita mengetahui kenapa sosial media penting, terus memilih market yang tepat penting, kita bikin konten yang bagus. Saya lihat kok David akhir-akhir ini suka video call-an sama saya. Terus pakai Instagram gimana? Terus cara upload gimana? Nah, ini mulai seru nih. Berarti kok saya mulai sadar sosial media penting. Dia harus boost up dirinya supaya orang tertarik ke isi si Jakarta. Oke ya. Oke, setelah kita bikin konten yang baik, yang keempat personal branding, yang kelima, nah kalian udah mulai mendapatkan market nih sebenarnya. Kita harus connect dengan market. Ini penting banget, bangun relasi yang baik dengan calon konsumen, bukan hanya dengan konsumen. Perhatikan ini, bangun relasi yang baik dengan calon konsumen. Ini penting sekali. Jangan fokus dengan market kita yang kita kenal aja, tapi kita being connected with them. Nah, saya mau ajarin caranya nih. Ini penting banget, karena ini yang saya lakukan. Yang kelima, connect with your market. Yang pertama, komunikasi. Jadi kita harus punya komunikasi yang baik. Karena banyak yang datang ke Instagram personal saya, banyak yang datang ke Instagram bisnis saya, mereka DM biasanya, kasih message, atau ke WhatsApp juga banyak. Jadi gini, biasanya nanya, Chef, saya tuh pengen kursus, harganya berapa ya? Nah, secara normal kita akan jawab harganya, bener nggak? Atau ada yang nanya, Yohanes, peyem tartnya harga berapa? Saya nggak akan langsung jawab harganya, karena 99% nggak jadi beli. Apalagi kalau kita targetnya high-end. Karena harganya pasti agak tinggi, betul nggak? Jadi orang agak riskan biasanya untuk membeli. Biasanya hilang, pergi gitu aja. So, ini yang saya lakukan, saya komunikasi. Biasanya waktu ada yang message, saya cek namanya siapa, saya buka Instagramnya, dia kira-kira ketahuan nggak orang mana dulu, karena itu penting, lokasi penting banget buat saya. Terus cari umurnya berapa, saya sebutnya nanti ibu atau nama aja, saya cari tahu dulu market saya, baru saya bales. Jadi saya cari identifikasi dulu. Lalu saya bales kayak gini. Oke, misalnya Ibu Jessica. Halo Ibu Jessica, oh mau kursus ya? Kalau boleh tahu, mau kursus apa nih? Roti, kue, atau masakan? Karena ada banyak, kebutuhannya apa, biar sesuai dulu. Jadi saya nggak jawab harganya. Saya bikin bangun komunikasi dulu. Nanti Ibu Jessica balas gini biasanya. Oh, saya suka sama roti, Chef. Boleh nggak saya kursus, harganya berapa? Nah, kalau dia nanyain harga lagi, jangan jawab lagi. kasih kasih pembicaraan yang agak panjang. Ini effortnya cukup besar, tapi ini efektif. Jadi saya chat lagi, oh Ibu suka roti ya? Kalau boleh tahu rotinya yang soft atau yang hard, yang healthy. Jadi Ibu bisa saya kasih informasi yang lengkap, karena kursusnya banyak Ibu. Saya pengen tahu dulu yang Ibu suka deh yang mana. Kayak gitu. Jadi nanti dia jawab, oh saya mau yang empuk aja buat keluarga, atau juga buat jualan supaya gampang jualnya. Nah dari situ baru saya kasih tahu, oke, kalau misalnya Ibu Jessica suka yang roti yang empuk, saya mau kasih tahu judul kursusnya ada 2, roti manis dan Hokkaido milk bread. Contohnya itulah ya. Jadi saya kasih offering supaya nggak yang terlalu luas. Karena contohnya kalau kalian jual makanan, menunya banyak banget. Tanya dong, suka pedas nggak? Tanya dong, kira-kira pengennya ayam, sapi? Jadi kalian nggak terlalu luas kasihnya, kalian direct.
Karena gini, namanya bisnis, semakin kita memudahkan hidupnya dia mau beli produk kita. Jangan dipersulit, ini jangan dibikin ribet lah, dibikin simpel. Semakin hidupnya dipermudah, semakin mereka percaya sama kita dan mau beli. Jadi bangun komunikasi dulu yang awal nih penting banget. Seru ya, seru ya. Ini yang saya lakukan. Akhirnya baru saya jelasin dengan detail. Oke Bu, kursusnya ini harganya segini. Anyway, saya sebutin aja lah ya, supaya kalian kebayang gitu. Kursusnya Bu harganya 1 juta. Dan ini bersifat online, jadi Ibu sebenarnya nggak usah datang, kita kursusnya jarak jauh pakai Zoom kayak sekarang ini. Terus Ibu juga dapetin resep secara lengkap, metodenya lengkap, ada videonya. Jadi Ibu bisa nonton berulang-ulang. Setelah itu ada juga grup, jadi Ibu bisa nanti ngobrol di grup kalau misalnya ada kendala segala macam. Setelah itu saya tanya lagi, Ibu mau ikut yang mana? Biasanya mereka daftar 2 atau 3 kursus sekaligus. Karena udah ada trust yang dibangun, udah ada komunikasi yang dibangun. Jadi saya nggak dapat satu orang satu kursus, atau satu orang membeli satu produk, tapi satu orang membeli 3, kadang 4, kadang 5 kursus sekaligus. Karena mereka tertarik dengan komunikasi yang dibangun. Oke, connect with your market penting banget. Yang kedua, penuhi ekspektasi. Catat ya, penuhi ekspektasi. Jadi gini, ekspektasinya harus sesuai. Kalau kita kasih tahu di awal yang didapetin ABCD, kalian penuhi dong ABCD, jangan ABC doang. Kalau saya pribadi, ini yang saya lakukan di bisnis saya kasih ABCDE, saya kasih lebih. Dengan servis yang bagus, dengan fasilitas yang oke, gimana caranya mereka suka, benar-benar jatuh cinta sama saya dulu lah intinya, supaya mereka benar-benar mau beli produknya. Jadi penuhi ekspektasi. Yang kedua, kasih lebih, jangan kurang. Yang ketiga, tanya feedback. Oke ya. Jadi kalau kalian jualan jasa juga, misalnya kalian seorang konsultan, tanya feedbacknya, gimana, suka nggak, saya kurang apa, tolong di adjust, atau tolong dikasih masukan dong kalau misalnya kurang, karena saya sering kayak gitu, dan saya sering dikasih masukan. Contohnya, Yohanes ngomongnya terlalu cepat, oke, saya pelanin. Biasanya saya tegang tuh, jadi ngomongnya cepat. Terus dia suka bilang juga customer, Chef, coba kalau misalnya ngajar, saya pernah soalnya private di Kalimantan, saya ditegur sama konsumennya, karena saya pakai bajunya kelihatan kurang rapi, kurang profesional. Jadi dia pengennya tuh, bayangan dia tuh pakai bajunya benar-benar, wah, pakai branded lah pokoknya. Chef mah sanggup lah katanya beli kemeja yang bagus, jas yang bagus. Oh, kawan. Jadi kadang ya kita harus dengerin mereka lah, apapun itu dengerin buat bangun komunikasi yang lebih baik. Being connected, ini ingat. Yang keempat, after sales service. Jadi ini yang mungkin kalian suka lupa. Setelah jualan, mereka beli, ada nggak after sales service? Karena kelebihan perusahaan saya, ada yang namanya after sales service. Jadi ketika konsumen udah kursus, udah bayar, udah trial di rumah, biasanya kita ada after sales service-nya, yaitu private consultation. Jadi kita konsultasi, mereka nanya, Chef, kenapa gagal? Saya ladenin satu persatu. Kalau kalian mau lihat chat WhatsApp saya, itu penuh banget. Sehari bisa ratusan chat, saya balesin one by one. Bayangin, saya harus bikin konten, saya harus mikirin menu baru, saya harus balesin customer ratusan orang. Itu tapi yang saya, dedikasikan lah, supaya terkonek dengan market. Karena market ini nggak boleh hilang. Yang kelima, yang terakhir, apresiasi. Jadi kita harus kasih appreciation ke customer. Contohnya gini, kalau customer-nya yang loyal, kita kasih diskon dong, kita kasih voucher dong, kita kasih gift, tapi nggak usah yang mahal. Karena yang namanya apresiasi ini nggak perlu mahal. Intinya, kita nunjukin apresiasi kita, menunjukkan kalau mereka tuh berharga sebagai konsumen kita. Nah, caranya itu. Kalau misalnya kalian nggak pernah kasih apresiasi, no wonder kalau yang beli
sekali doang atau 2 kali doang dan nggak balik lagi. Oke ya, jadi kita harus ngerti dan jelas nih. Oke, oke jelas ya? Oke, jadi ada komunikasi yang dibangun, penuhi ekspektasi, ada feedback yang kita minta, lalu after sales service, dan apresiasi. Itu 5 poin. Untuk poin kelima, kalian kalau praktekin ini, saya jamin bisnis kalian akan melesat 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin 4 kali lipat. Yang terakhir, slide yang terakhir, selling time. Waduh, udah mau beres nih. Selling time. Oke ya. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi saya tuh nggak pernah jualan di awal. Saya benar-benar lakuin poin-poin yang tadi. Bikin konten dulu. Saya bikin konten yang banyak, informatif, menarik, berkualitas, lalu bangun personal branding dulu. Saya tunjukin waktu saya ngajar gimana, waktu saya bikin roti gimana, waktu saya jelasin ke customer seperti apa, itu yang saya lakukan, konten, nggak jualan sama sekali. Jadi kalau kalian datang ke Instagram saya, nggak akan lihat jualan, jarang banget. Rata-rata jualannya adanya di business account, tapi personal branding nggak pernah jualan. Nah, terakhir, saya biasanya mulai jualan kali-kali, jadi 10% aja di akun personal saya jualan. Contohnya, buka PO misalnya peyem tart atau kasih jadwal kursus poster gitu kalian. Jadi customer klik dan saya udah cek 1 hari itu ada yang datang ke Instagram saya 1 minggu kurang lebih 1 minggu ya sekitar 1.900-an, 1.800, 1.900 account, berarti kan tinggi sekali. Saya biasanya berharap 1% atau 2% aja lah jadi customer gitu. Jadi semakin banyak orang datang ke personal account kita, semakin besar possibility-nya menjadi calon konsumen. Dan di sana saya jualan, saya kasih poster kursus saya kasih menu PO, saya kasih sale, misalnya ada 50% loh kursus sekarang, atau saya bagi-bagi resep, jawab ini, kalian dapat resep gratis. Lalu yang paling penting saya lakukan ada 2 hal. Yang pertama promosi. Jadi akhir-akhir ini udah nggak pernah sebenarnya, tapi awal-awal rutin. 3 tahun saya selalu promosi lewat Instagram. Jadi Instagram menyediakan iklan gratis, manfaatin lah, murah banget, nggak mahal, kalian manfaatin. Hanya 10.000 kalau nggak salah 10.000 per hari. Kalian bisa gunakan itu. Kedua, endorsement. Supaya bisnis kalian makin dikenal, kalian harus endorse ke akun bisnis yang lebih kompatibel, yang lebih lama di bidang kalian. Jadi bikin kerjasama lah. Contohnya saya sering banget beberapa kali juga posting lewat Dunia Kuliner Bandung, karena marketnya paling real, marketnya paling bener, dapat efeknya paling besar. Itu orang easy guys, manfaatin. Itu Kak Victor Hamdani itu. Kalian bisa promote bisnis kalian, khususnya makanan ya di sana. Oke ya. Tapi kalau yang lain, kalian carilah, ada artis juga. Misalnya kalian jualan baju, kalian kerjasama dengan artis, terus kalian kasih bajunya, lakukan endorsement. Karena itu benar-benar boosting banget bisnis kalian. Oke, itu 6 poin yang akan saya bagiin sebenarnya. Itu teorinya, saya mohon kalian bisa mempraktekkan, karena penting sekali. Bisa promote juga ke Pastor Victor Waang. Wow, gila marketnya. Besar banget itu artis ISIS gitu, Victor Waang. Oke ya, saya mau kasih tahu langkah nyata slide berikutnya. Oke, saya mau kasih langkah nyata, jadi nggak teori doang. Nah, ini yang saya lakukan. Ada yang namanya perfect 10 second pitch. Jadi, 10 detik pertama yang menentukan orang mau berkunjung atau enggak. Ketika klik bisnis account kalian atau klik personal account kalian, ada informasi yang jelas nggak? Jangan sampai, saya cek tadi Ko David nggak jelas sama sekali itu, biografinya nggak menarik. Bisa coba dibenerin kayaknya tuh kok. Supaya lebih menarik gitu, lebih meyakinkan. Oke, yang pertama siapa kita? Ada nama jelas, terus ketahuannya entrepreneur atau chef, atau siapa, saya lebih suka dibilang entrepreneur. Walaupun kerjaan saya sebagai chef,
Tapi saya benar-benar kalau disobek nih darahnya benar-benar ke bisnis. Oke, yang pertama siapa kita? Yang kedua, kredibilitasnya dikasih tahu dong. Siapa sih? Lo tuh siapa? Orang pengen tahu, kredibilitasnya harus meyakinkan. Jadi ada yang pertama CEO tuh. Kalau kalian lihat, saya tulis CEO karena saya seorang CEO dan juga owner dari perusahaan saya. Saya seorang konsultan, saya juga seorang chef. Ada Instagramnya. Ini cara promosi saya supaya orang klik ragi.co.id dan ragi.tsm itu yang di Tasikmalaya. Lalu saya tulis juga saya foundernya Peyem Tart ID. Nah, ini membantu sekali bisnis kalian. Lalu untuk menunjukkan lebih kredibilitas lagi nih, lebih yakin lagi, saya tulis Ambassador of Tepung Aromanis dan Aspen Kitchen Jakarta. Oh, bayangin orang pasti, wah siapa nih sampai jadi ambasador? Padahal ya ambasadornya kecil-kecilan aja, nggak dapat duit gimana juga. Tapi tunjukin lah credibility kalian, value kalian, kayak gitu. Nah, bicara soal value, kalian boleh kasih tagline kalian, hidup kalian, atau apapun itulah. Kalau saya lebih suka kasih hashtag yang saya buat, baking tips. Jadi ini tuh value yang mau saya kasih ke customer, mereka bisa klik Ragipedia, bisa belajar banyak di sana. Saya mau kasih value saya di sana. Jadi mereka bisa di-direct lah. Yang keempat, ada alamat, link, email. Di situ kalian jelas banget bisa alamat kalian kalau kalian pengen customer berkunjung, atau email kalian, atau YouTube kalian. Nah, saya kasihnya YouTube supaya orang ke direct ke YouTube saya. Jadi harus ada siapa, credibility-nya seperti apa, nilainya bagaimana, lalu alamat, link, email, WhatsApp, atau misalnya website harus ditulis dengan baik supaya orang yakin, oh bener deh, orang ini nyata beneran. Oke ya? Jadi ini perfect and second page sangat berarti. Oke, slide berikutnya. Good habits. Oh my God, ini keren banget. Karena gini, kalau kalian punya visi, punya goals yang ingin dicapai, harus punya habits-nya yang sesuai dong. Nah, kalian bangun schedule yang konsisten. Good habits itu kayak gitu. Kalau pengen sukses, bisnisnya besar, followernya banyak, yang beli banyak, konsumennya banyak, bangun good habits-nya, bangun schedule. Setiap hari mau posting apa, setiap hari mau storyin apa. Harus konsisten, jangan berhenti. Akan ada customer yang meningkat terus. Jangan kali-kali posting makanan, kali-kali nggak ada, seminggu baru posting. Kamu Instagram akan di-tag akun kalian tidak aktif dan tidak menarik. Jadi nggak akan dipromosikan. Kayak gitu. Good habits akan support mimpi kita, goals kita tuh apa. Jadi jangan sampai goals-nya besar tapi nggak bangun habits, berarti salah besar. Oke, itu slide terakhir. So what's next? Jadi saya mau kasih tahu. Saya coba cari juga apa nih yang selanjutnya akan terjadi atau apa yang selanjutnya bisa kita lakukan. Untuk dunia F&B kita bisa benar-benar jual yang healthy karena makin kesini orang makin takut, benar nggak? Mereka pengen jualan yang pengen beli yang sehat-sehat. Jadi yang healthy itu penting. Kalian bisa jual apapun yang sehat. Lalu yang homemade, jadi harus yang homemade. Kenapa sih? Karena mereka lebih percaya. Biasanya kalau homemade, tahu siapa yang bikin, gimana bikinnya, mereka percaya dan mau beli. Lalu ada juga kalau bisnis kalian seperti saya di konsultan atau mengenai skill, kalian bisa fokus di situ. Karena makin banyak orang yang pengen bisa masak. Bener nggak? Lihat deh, banyak banget yang jadi chef dadakan. Banyak banget yang tiba-tiba jadi fotografer dadakan. Karena mereka pengen upgrade skill, mumpung di rumah. Yang terakhir harus praktis. Jadi kalian bisa jualan sesuatu yang praktis, frozen food atau apapun itulah, supaya gampang dijualnya atau gampang mereka masaknya. Jadi yang frozen biasanya oke. Untuk bisnis yang lain, misalnya jualan apapun, kalian bisa promosiin dengan cara pakainya, misalnya cara pakai bajunya kayak gimana, di video ini dikasih tahu supaya mereka, ih bagus ya kalau udah dipakai kayak gitu. Jadi kalian usahakan benar-benar kasih informasi yang jelas dan memenuhi kebutuhan market. Yang terakhir, closing nih, closing. Udah mau beres ternyata. Yuh. Oke, sebelum saya akhiri, saya mau share kalau yang saya lakukan selama 5 tahun ke belakang melalui sosial media ini latihan yang Tuhan kasih sebenarnya.
banyak kegagalan yang saya temuin, nggak langsung sukses dong. Sama halnya kayak Daud. Waktu Daud muda, ingat nggak? Daud tuh pernah datang ke Saul kayak gini. Raja Saul, saya akan menghadapi Goliat. Raja Saul sampai bilang kan, gak mungkin, kamu kecil, gak mungkin bisa menghadapi Goliat. Terus Daud bilang gini, saya biasa untuk menggembalakan kambing domba ayah saya. Ketika ada singa datang, ketika ada beruang datang, saya mengejarnya, mengambil kambing dombanya dari mulutnya, saya menjatuhkannya dan memukulnya hingga mati. Di sini Daud pakai kata terbiasa. Berarti mungkin ya. Ini yang saya dapetin ya. Sorry Pastor Aryan kalau salah. Daud ini nggak cuma sekali ketemu masalah. Daud ini nggak sekali ketemu singa. Nggak sekali ketemu beruang. Ada momen-momen Daud gagal untuk menyelamatkan kambing dombanya. Tapi dia belajar terus-menerus berkali-kali gimana strateginya mengalahkan singa dan beruang. Gak mungkin langsung berhasil. Sama seperti kita. Mungkin kita merasa gagal, mungkin kita merasa down dengan kondisi kayak gini, kita merasa hancur. Tapi come on, pasti kita bisa belajar sesuatu. Ada yang bisa kita upgrade, ada yang bisa kita develop untuk sesuatu peluang yang baru. Kita bisa menang atas masalah ini. Karena bersama Tuhan, Daud bisa menang lawan Goliat. Kita bersama Tuhan juga bisa menang atas krisis ini. So, saya yakin dan percaya bahwa kita bisa melalui ini semua. Jangan pernah nyerah. Tuhan Yesus memelihara kita semua. That's it. Wow, boleh dong kasih tepuk tangan buat Chef Anes. Wah, gila sih. Ini kayaknya complete package banget. Nggak cuma ilmu bisnis, terus ada siraman rohani juga di akhirnya ya. Biar Tapi itu, ya I think it's a good point ya. Itu insight yang nggak banyak orang ngeh di situ. Betul, saya setuju banget bahwa iya yang dicatat kan semua keberhasilan Daud ya. Dari situ waktu dombanya mati gitu kan, kecolongan yang singa itu nggak ada tertulisnya, pasti ada gitu. Jadi kadang kita juga dalam bisnis lihat orang tuh cuma lihat pas sudah berhasilnya aja. Kita nggak tahu aja mereka berdarah-darahnya gimana waktu lagi merintis. Betul. Gitu kan. Itu yang kita semua perlu lewati sama-sama ya, kita perlu lewatin. Wih, asik banget. Nah, saya sendiri paling kena di poin soal personal branding tadi gitu ya, karena bener banget kadang siapa yang jual itu nggak kalah penting dengan produk apa yang dijual. Betul banget, Pastor. Saya pernah mau beli satu produk toko bermerek gitu ya, kayak nggak nih dekat situ ada yang produknya mirip, mereknya nggak terkenal, KW gitu. Tapi pas saya masuk ramah banget dan dia sangat peduli sama kebutuhan saya, tanya gimana maunya kayak apa. Dan sejak itu saya selalu belajar ke toko yang KW gitu kan. Jadi itu tips yang bagus banget dari Chef Anes bahwa sosial media ini kita gunakan satu buat ngebangun brand bisnis kita, kedua juga buat bangun brandnya diri kita sendiri. Karena orang tuh lihat kok siapa yang jualnya, apapun usahanya gitu. Seperti tadi Pastor David, saya percaya branding pribadinya menentukan jemaat datang atau nggak gerejanya gitu kan. Betul. Saya kira tuh bidang usaha apapun bisa berlaku sistem ini gitu, prinsipnya sama. Wow, I think good banget, nggak kerasa 1 jam, waktu kita udah mau habis nih, tinggal 2 menit lagi. Ada yang masih mau menanya nggak nih? 1 pertanyaan deh, 2 menit terakhir. Kalau ada boleh tulis di chat grup, kalau ada gitu ya. Mungkin kalau nggak ada, saya pancing juga dikit dengan pertanyaan. Tadi kan Anes bicara soal menggunakan promosi sosial media yang berbayar gitu kan ya, entah di Instagram, di Facebook. Yeah. Nah kalau Anes sendiri mungkin bisa buat memberi ide juga buat para pengusaha di sini, itu budgetnya buat promosi itu kira-kira berapa persen sih dari omset kita atau dari profit kita? Boleh nggak kasih insight dikit soal itu? Kalau persentase saya nggak suka hitung pasti, tapi kurang lebih 10% biasanya saya siapin. Memang cukup besar, tapi itu untuk boost up media saya. Saya lebih pilih profit saya kecil, tapi ada bisnis saya yang bertumbuh besar nanti. Jadi saya nggak suka profit yang besar di awal, tapi nanti hilang. Saya bangun dikit demi sedikit dengan konsisten. Jadi biasanya saya cek kalau 300.000 cukup,
ya udah, ternyata harus bisa lebih besar, 1 juta cukup, ya udah, 2 juta cukup, naik terus kadang. Tapi ada di mana saya juga berhenti ngelihat situasi kondisi, kalau udah cukup bagus, sudah konsumennya banyak, ya udah kita fokus maintain aja. Gitu. Oke. Berarti intinya tapi kita harus punya budget sendiri ya buat promosi ya. Jangan mikirnya cuma yang Betul. penting makan cuan semua hari ini, kita lupa buat membangun Jangan. branding kita ya. Karena kan brand harus eksis, bener gak? Yes, yes. Lama, nggak sebentar. Jadi dibangunnya kayak gitu. Wow, so good, so good. I think waktu kita habis pas jam 7. Thank you semua buat yang udah join gitu ya. Ini boleh nggak satu pertanyaan aja nih? 2 menit ada pertanyaan di chat box. Dari semua sosmed yang ada, kira-kira mana nih yang paling rekomen menurut Anes? Oke, yang saya rekomen itu Instagram dan juga WhatsApp. Saya pakai dua-duanya setiap hari, benar-benar maksimal sih. Karena di Instagram, saya bilang buku menu ya. Karena Pastor David pernah ngajarin saya, kalau misalnya kalian jualan, lu jualan ya, Nes. Jangan sampai kayak pengemis, jual, that's it. Harus bikin umpan. Nah, saya dulu belajar waktu jadi sales marketing, itu Prudent. Saya jadi agent. Jadi meyakinkan customer gimana bikin banyak umpan yang bagus, yang menarik. Jadi jangan, beli dong. Tapi kayak saya pakai Instagram saya sebagai umpan untuk customer lihat dan akhirnya memakan umpan saya. Ketika makan, mereka akan pindah ke WhatsApp. Di sana transaksi berjalan. Jadi saya pakai dua itu dengan baik. Tapi gini, Pastor Aryan, ada beberapa bisnis yang nggak efektif juga. Ada yang memang harus ke Shopee, Tokopedia, karena bisnisnya baju, tas, segala macam. Jadi harus disesuaikan, kayak gitu. Iya. Platformnya apapun, yang penting kita tuh stay tune dan seefektif mungkin lah pakainya. Gitu. Oke. Berarti baik lagi ke tadi ya, marketnya juga siapa, produknya apa, menentukan platform apa yang kita pakai, kurang lebih gitu ya. Betul banget. Yes. Oke, one last question, terakhir banget nih sebelum kita tutup. Ini pertanyaan bagus banget soalnya. Bisa nggak kasih tips tentang cara kita menghandle komplain? Karena kan ketika kita promosi di sosmed, itu kan banyak juga orang yang suka nyinyir gitu ya, terus black campaign, mungkin komen-komen gak jelas gitu ya. Nah, gimana cara kita nge-handle itu ketika di sosmed? Ini kayaknya harus jawab nih, sudah bagus banget. Terakhir. Nah, biasanya kalau di sosmed ada komplain, saya cukup jarang dapat komplainnya di komen. Rata-rata direct ke WhatsApp atau direct message. Jadi bersyukur banget sih, karena orang nggak lihat. Itu kelebihan yang mungkin karena personalities yang tunjukkan lewat personal branding. Jadi mereka segan juga. Aduh, kasihan nih, masih kecil, masih muda, terus kayaknya baik gitu. Jadi mereka lebih suka komplainnya lewat direct. Wah, gitu ya. Iya, jadi personal branding penting, makanya kalau kita kelihatan di personal account kita nyebelin, ya mereka pasti caci maki. Jadi kita harus sebaik mungkin gitu. Akhirnya saya message pribadi dan saya telepon, halo ibu, apa kabar, gimana? Ada yang bisa saya bantu nggak? Gimana komplainnya, kenapa? Saya selalu lakukan itu, Pastor Aryan. Saya telepon. Baru kemarin ada customer, saya telepon, saya WhatsApp, gimana Bu, sorry banget kalau misalnya saya terlambat kasih resepnya. Oke, Chef, nggak apa-apa. Sorry, saya marah-marah ke admin katanya. That's it, simple banget. Padahal adminnya lu juga ya? Bukan sih, untungnya admin. Nah, biasanya mereka lebih suka komplainnya ke admin atau ke manajer saya daripada ke saya. Nggak tahu kenapa. Oke, ya, I think good banget ya. Jadi, mari kita jangan anggap komplain itu sebagai musuh kita, anggap itu justru sebagai itu media untuk memperbaiki diri kita. Itu kan feedback juga ya, komplain juga feedback. Nah, gitu. Pastor Arya, sadar nggak? Kalau yang komplain sebenarnya potensial customer banget itu. Yang komplain tuh customer saya yang beli resepnya 4, 5, nggak pernah beli 1. Jadi, iya tuh, makanya kalau ada komplain, ladenin, karena mereka potensial customer. That's good. Kadang kita sengaja, yang bawel diantepin gitu ya, kita pilih yang baik, itu jangan salah banget ya. Ya. Wah, itu the best, saya paling suka ada yang komplain. Oke, wow, berarti itu ilmu bisnis juga ya, kita melatih kesabaran, cara kita tetap tenang meskipun dimaki-maki orang, kayaknya itu juga seninya juga ya.
Iya. Oke guys, thank you so much. Waktu kita pas abis, kita poin 6:05, sekarang 7:05, so kita harus close di sini. But mengenai sosial media ini sekali lagi ini media yang sangat penting buat kita. So mungkin minggu depan kita bakal bahas lebih dalam lagi, karena kita udah confirm pembicaraan minggu depan adalah pasangan yang luar biasa, Victor Hamdani dan Rani SM. Oke, mereka adalah owner dari Dunia Kuliner Bandung yang tadi Anda sempat mention juga. Minggu depan mereka bakal bersama dengan kita dan mungkin bakal bahas lebih dalam lagi soal gimana memanfaatkan sosial media dan juga gimana caranya bikin foto-foto yang bagus mungkin, karena itu spesialisnya mereka banget gitu ya. So thank you sekali lagi buat semua yang udah join hari ini, dan thank you so much. Saya harap semua bisa join juga minggu depan karena kita bakal sama-sama belajar lagi, dan saya berdoa sekali lagi supaya acara Bicara Bisnis ini betul-betul bisa mengequip kita semua, pengusaha, eksekutif, apapun itu, karyawan, bahkan mungkin mahasiswa, untuk kita bisa improve diri kita di tengah masa-masa krisis ini. Oke, thank you semua buat joining in. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan berkati. Thank you, Chef Anas, buat waktunya. Thank you so much. Thank you guys semua. Dan sampai ketemu waktunya. minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati.